Sobat Bareta, ketemu lagi di kita di Bincang Seru bersama Bareta. Hari ini saya Aprilia Kusumaningsih dengan Dr. David Alfredo. Halo. Akan berbicara tentang tema kita kali ini adalah gangguan mental pada penyalahguna zat. Kita sapa ulang lagi ya. Halo sobat bersinar, sobat bersih dari narkotika. Kita kejadian-kejadian yang sering kita temui di rehabilitasi ini khususnya ya dok ya. Kita ada permasalahan tentang gangguan mental pada penyalahguna zat. Boleh bicara lebih ringan dulu nggak dok? Mungkin tentang seberapa sering sih dok kejadian gangguan mental pada penyalahguna zat? Oke, untuk gangguan mental sendiri itu merupakan pengertiannya dulu ya. Iya. Jadi merupakan gangguan yang tidak normal, baik itu berupa fisik maupun mental. Nah, untuk pada pengguna sendiri itu resikonya mungkin sangat besar. Karena kalau istilahnya kalau normal sendiri itu untuk WHO terakhir itu kurang lebih 2% untuk gangguan mental di Indonesia sendiri. Nah, untuk Indonesia. Jadi kalau mungkin 2% mungkin ada hitungan jutaan orang mengalami gangguan jiwa. Itu di luar dari nafsa. Jadi kalaupun istilahnya dari kita lihat dari penggunaan sendiri, nafsa ini setiap tahun pasti ada peningkatan. Ada peningkatan. Ada peningkatan berarti. gitu. Jadi kalau resikonya pada pengguna itu sangat besar untuk gangguan kejiwaannya. Seperti gitu. itu. Jadi kalau aku lihat tadi 2% sebenarnya angka yang kecil, tapi ketika dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia Indonesia itu sendiri aja sudah banyak. Jutaan. Banyak banget ya dok. Untuk resiko gangguan jiwa sendiri ini yang normal dulu. Jadi sudah ada penelitian setiap 10 orang satu pasti terkena gangguan jiwa. Gitu. Satu itu gangguan itu biasanya ringan. Oh gitu, ya, berarti ringan. ada skala-skalanya juga gitu ya dok. Dok boleh bicara nggak sih sebenarnya tadi udah ada definisinya atau batasannya ya masalah gangguan mental itu sendiri. Kalau dari penyebabnya dok apa saja dok? Ya, kalau penyebab gangguan jiwa sendiri itu pertama bisa dari ada yang namanya anorganik ataupun organik. Nah kalau istilahnya organik itu biasanya karena sudah cacat dari lahir. Oh gitu. Jadi bagian punya dari kecacatan. Keturunan gitu dok? Ya, jadi sejak lahir emang otaknya tidak berkembang. Itu namanya organik ataupun ada penyakit-penyakit. Misalnya sejak kecil sering istilahnya ada kejang demam, itu bisa menimbulkan juga kerusakan otak. Seperti itu. Sedangkan kalau anorganik sendiri biasanya ya karena dari kita sendiri, dari kepribadian, dari lingkungan, seperti itu. Jadi penyebabnya biasanya dua itu, dari organik ataupun dari anorganik. Nah, dari genetik pun bisa. Jadi genetik bisa. Jadi dari penelitian sendiri, jadi kalau kita istilahnya ada keluarga yang menderita istilahnya gangguan jiwa, itu kemungkinan besar ada cikal bakalnya. Nah, kemudian kalaupun istilahnya nanti dia menggunakan itu hanya mempercepat saja. Jadi dia sudah punya gennya, sudah ada bakatnya ya sendiri, sudah punya gennya. gitu ya. Kemudian dia cobalah temannya mungkin, ayo coba dulu sabu-sabu. Nah itu mencetuskan lebih cepat lagi. Istilahnya mempercepat saja kalau penggunaan ya. Tapi dia sudah punya gennya biasanya. Ya mungkin dulu orang tuanya, apalagi istilahnya yang mungkin istilahnya yang dulu kepribadiannya bisa, jadi kita bisa ngelihat dari lingkaran keluarganya juga. Jadi kita runut dulu ya dari silsilah keluarga gitu ya dok. Penting banget. Ya kadang juga kita nggak bisa stigma kalau ini bukan dari istilahnya dari diri sendiri, bisa juga emang dia punya genetiknya. Jadi kita kadang harus ngelihat juga keadaan keluarganya seperti apa. Oh gitu. Ya seperti itu.
Kalau gejalanya sendiri dok, supaya kita mungkin bisa secara dini tahu gitu. Ya, mungkin kalau gejala itu biasanya ada yang positif, kemudian ada yang negatif. Nah, kalau positif sendiri itu biasanya gangguan persepsi, Mbak. Jadi dia punya gangguan waham, dia punya waham kebesaran, kemudian curiga, orangnya curigaan. Itu istilahnya yang positif. Jadi kadang dia bisa istilahnya membaca pikiran orang. Nah, padahal salah semuanya, itu namanya gangguan persepsi. Nah, itu yang istilahnya gejala-gejala positif. Sedangkan kalau gejala negatif biasanya afeknya tumpul. Afek tumpul sendiri itu maksudnya dia nggak ada spontanitas, jadi nggak spontan. Nah, jadi istilahnya dia juga kurang interaksi bisa. Jadi istilahnya lebih orangnya slow, tapi yang slow banget. Beda dengan orang yang maksudnya yang nyantai, beda. Ini lebih nyantai lagi. Jadi kalaupun ada kebakaran, ada gempa bumi, pasrah saja. Oh gitu. Itu gejala negatif. Ya, juga ada gangguan kognitif, Mbak. Kognitif itu biasanya yang seperti apa itu, dok? Nanti dia kesulitan interaksi, kemudian kesulitan belajar. Mungkin belajar kok nggak masuk-masuk, kan ada yang kayak gitu kan, akhirnya stres. Gitu, nah, itu ya. bisa menimbulkan depresi. Nah, depresi, cemas itu awal dari menuju gangguan kejiwaan. Jadi cemas itu masih namanya istilahnya masih gangguannya. Nah, kalau sudah schizofren itu udah sakitnya. Ya, jadi dibedakan antara sakit dan gangguan. Gitu. Nah, seperti itu, Mbak. Dok, berarti kan kalau kita kenal di umum gitu, gangguan mental jadi nggak, maaf ya dok, nggak orang gila aja. Iya, gitu betul, ya, betul. Gitu, Jadi kalau gangguan jiwa sendiri itu orangnya masih sadar, istilahnya gitu. masih bisa interaksi, tapi orang lain merasakan nggak normal aja, beda. Jadi kadang orangnya kalau bisa ngelihat nyentrik. Nah, orang-orang nyentrik itu termasuk orangnya gangguan. Nyentrik beda sendiri pokoknya. Rambutnya dimohak, pakai kalung yang tajam-tajam. Nah, itu masih gangguan, tapi orangnya diajak ngobrol. Pakai cincin yang banyak, Ya. gitu ya, termasuk itu ya dok Itu ya? juga bisa. Jadi istilahnya orangnya terlalu mau terlihat. Nah, jadi berlebihan itu bisa. Jadi kalau orang-orang berlebihan itu termasuk juga gangguan. Pokoknya yang berlebihan dan di bawah normal, ya tadi yang terlalu nyantai, bakal gempa bumi, kebakaran aja nggak ngurus dia. Jadi sudah pasrah, terlalu pasrah itu juga itu termasuk gangguan. Jadi kalau orang-orang yang tidak istilahnya ada juga kepribadian, gangguan kepribadian itu termasuk gangguan juga. Jadi dia ababil. Jadi kalau dikasih atau enggak dibujuk langsung mau tanpa berpikir panjang itu termasuk gangguan. Kemudian perfeksionis. Itu juga kalau perfeksionis kan orangnya apa yang di pikirannya aja. Jadi yang menurut dia benar, orang lain salah. Nah, itu orang gangguan. Tapi kalau orang misalnya kalau normal kan diberitahu ya masih terbuka dikit, apa istilahnya masih demokratis lah. Jadi itu masih normal. Tapi kalau sudah menurut dia itu benar, harus terus. Nah, itu termasuk gangguan. Nah, nanti bisa ke belakangnya nanti timbullah cemas, depresi. Karena dia pun biasanya orang-orang yang gangguan kepribadian itu nggak mau minta tolong sama orang lain. Jadi dia merasa saya bisa handle sendiri, saya bisa nanganin sendiri, nggak mau share. Ya akhirnya nanti jatuhnya ke cemas, depresi, jadilah sakit jiwa. Seperti kalau sudah sakit jiwa, ya kalau sudah sakit jiwa biasanya ya sangat sulit sudah ditolong karena sudah kacau pikirannya. Jadi semua pun nggak ada yang bisa nolong kecuali hanya obat dari psikiater. Ya, tapi kalau masih gangguan, biasanya psikolog masih bisa membantu. Oh gitu. Ya, psikolog masih bisa membantu. Itu hanya istilahnya kita menormalkan kadar hormon di otak saja. Tapi kalau sudah namanya gangguan, biasanya kalau sudah sakit itu biasanya ada kerusakan otak. Oh gitu. Ya, bedanya di situ. Jadi kalau gangguan hanya gangguan hormonal, biasanya hormon di otak. Jadi dia bisa naik, bisa turun drastis, bisa naik, bisa namanya kayak perasaan kayak gitu itu bisa. Tapi kalau udah sakit biasanya kalau diperiksa nih otaknya, di CT scan dan lain sebagainya, itu biasanya sudah ada mati ada neuron-neuron yang sudah tidak bisa berkembang lagi. Tapi kalau masih gangguan biasanya masih bisa dengan
psikologi seperti itu. Berarti Bedanya di situ. nyambung langsung ke ini ya dok, penanganan gangguan mental saking banyaknya itu. Kalau saya tahu tadi berarti dari waham, curiga, cemas itu pun perfeksionis ternyata juga bisa masuk ke gangguan mental dari gangguan kepribadian gitu ya dok. Penanganannya sendiri dok, seperti apa dok? Ya, jadi kalaupun penanganannya secara umum dulu ya, jadi kita istilahnya menormalkan dulu nih hormon yang ada di otak. Nah, pertama menormalkan dulu itu. Oke dok, jadi nyambung ke arah tadi banyak gejala dari gangguan mental itu sendiri dok. Penanganannya seperti apa sih dok? Ya, kalau untuk penanganannya ini yang istilahnya belum yang benar-benar sakit ya, masih gangguan ya mbak ya. Kalau gangguan sendiri itu biasanya kita mencoba untuk menstabilkan hormon di otak, terutama dopamin. Nah, dopamin sendiri itu yang sangat berperan sangat penting sebenarnya. Banyak macamnya, yang paling vital dopamin. Kemudian ada lagi 3 ini yang ada istilahnya ada oksitosin, serotonin, dan endorfin. Ini semuanya pasti berpengaruh mbak, semuanya ini. Dan semuanya ini ada di inti otak kita. Nah seperti itu, jadi kita mengusahakan untuk menormalkan semua. Jadi kalaupun nanti salah satu hormon ini ada yang terlalu naik, nah naik itu jadi orangnya kadang istilahnya responnya berlebihan, yaitu aktif, tergantung zatnya juga ya mbak ya. Kalau kalau misalnya stimulan, biasanya dopaminnya tuh langsung banjir di otaknya, jadi penuh. Nah, penuh ibarat itu jeruk peras. Dopamin itu otak kita tuh seperti jeruk peras, kalau diperas kan keluar tuh sari-sarinya. Nah, itu di otak kita seperti itu juga, keluarlah dopamin sebanyak itu. Nah, tapi nanti berapa hari kan nih jeruknya kering nih. Nah, kering itulah nanti orang ini bakal mencari dopamin lagi. Tapi dengan instan. Nah, instannya jadi dia pengen membanjiri lagi otaknya, jadi ingin memeras lagi. Jadi kadang setelah kita pakai tuh rasanya semangat, segar dan lain sebagainya. Karena tadi jeruk habis diperas tadi, keluar sarinya, sama di otak juga dopamin lagi berlimpah. Tapi setelah 2 hari, nah ini tadi kan sudah kering jeruknya. Nah jeruk itu namanya seperti nanti dia badannya rasanya sakit gitu mbak. Itu namanya kayak Parkinson syndrome. Oh gitu. Jadi badannya kaku-kaku, nggak enak. Ya orang Parkinson itu kan kayak robot karena dia kekurangan dopamin. Nah dopaminnya malah lebih rendah dari normal lagi, jadi dia kayak robot, kaku tremor gitu. Kadang dia nggak bisa mengontrol ini semua gerakannya gini-gini. Tubuh Jadi rasanya gelisah aja. Nah itu namanya Parkinson syndrome. Jadi dia seperti orang Parkinson karena dopamin di otaknya sudah diperas habis. Nah akhirnya jadilah itu namanya kecanduan mbak. Nah ya, jadi dia pengen instan lagi seperti yang dia rasakan pertama. Nah, jadi gemeternya itu karena konsumsi itu ya dok ya? Iya, karena dopaminnya sudah hilang di otak. Nah, sudah berkurang sekali. Sedangkan dopamin itu dipakai untuk menyemangati diri sendiri. Iya, membuat kita supaya melakukan aktivitas kayak gitu, kesenangan. Itu contoh untuk penggunaan yang stimulan tentunya. Iya, stimulan. Jadi dia pengen merasakan hal itu lagi. Jadi itu belum yang lain lagi, istilahnya tadi kayak oksitosin, kayak serotonin. Nah itu pasti nanti pengaruh semua. Jadi makanya nanti bisa jadi cemas karena serotoninnya pasti terganggu juga. Tadi juga ada endorfin kan untuk rasa nyeri, itu juga pasti pengaruh. Jadi badannya nggak enak semua. Jadi semua sistem di otak pasti berpengaruh, terutama dopamin tadi. Nah dopamin ini yang punya peranan penting menuju ke sakit jiwa. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dok sekarang dengan gangguan mental itu yakin bisa diobati, atau kalau kita kenal kalau di rehabilitasi itu kan adiksi nggak bisa diobati, tapi nggak bisa sembuh, tapi hanya bisa pulih. Itu kenapa butuh rehabilitasi. Kalau untuk teman-teman dengan gangguan mental itu sendiri gimana dok? Ya, jadi betul kalau untuk adiksi sendiri itu sudah ada perubahan DNA di otak, di hipokampus terutama. Gitu. Jadi orang yang dengan adiksi itu bisa dibilang tidak bisa sembuh. Tidak bisa sembuh dan mudah ke-trigger. Jadi dia
istilahnya kalau ngelihat teman yang ngerokok atau enggak bisa memicu memicu gitu ya, Dok, ya? atau enggak dia lagi nyantai di warkop atau enggak lagi cuaca mendung-mendung, syadu-syadu, kadang memori itu pasti terulang lagi, memori itu ada rasanya, gitu rasa ya, itu Dok? pasti tetap ada karena istilahnya otak manusia tuh hebatnya di situ, dia bisa menyimpan semua memori. Nah, memori dengan tidak sadar. Itu tadi perubahan di hipokampus, jadi dia istilahnya kalau dibilang adiksi itu benar tidak bisa sembuh, tapi kita bisa untuk Bisa pulihkan itu dengan kita tadi menormalkan dulu dopaminnya. Nah, menormalkan dopamin itu dengan istilahnya banyak kegiatan yang positif kayak gitu. Berarti terapi perilaku ya. Betul, Dok? harus dengan Aktivitas. terapi perilaku. Nah, itu wajib, bisa dibilang wajib karena kalau dia tidak ada perubahan perilaku, maka sifat itu bakal ada terus. Nah, rasa itu bakal nggak bisa hilang, bisa dibilang. Oke. Jadi istilahnya kita alihkan dengan yang lebih positif. Oh, gitu. Jadi biarpun dia nanti ngerasa ke-trigger, tapi dia udah punya bekal pengetahuan, dia punya ya misalnya itu dampaknya bakal keterampilan itu istilahnya tidak ada gunanya, kemudian uang habis, kemudian dengan keluarga dampaknya iya, dia sudah tahu. Mungkin sebelum itu dia nggak tahu karena dia masih nggak punya pengetahuan ke sana mengenai keluarga, mengenai keuangan, mengenai dan lain sebagainya. Jadi dia bisa dibilang nggak tahu apa-apa. Nah, makanya rehab sendiri membantunya supaya klien punya pandangan untuk nanti berkeluarga, untuk melanjutkan pekerjaan, gitu ya, supaya nanti istilahnya kehidupannya lebih bagus lagi seperti itu. Jadi kita untuk menguatkan klien-klien ini agar tidak ke-trigger lagi nanti di lingkungan maupun di kepribadian. Nah, karena kalaupun saya baca dari jurnal psikologi, jadi dopamin ini bisa tumbuh kembali itu durasinya lama, Mbak. Oh gitu. Durasinya lama, jadi dia kayak tadi jeruk diperas itu ya. ya. Nah, mengembalikan sarinya ke jeruknya lagi ini justru proses. Butuh waktu. Kalau dengan cara yang normal. Nah, jadi caranya mengembalikan ini sebenarnya kita harus menormalkan dulu dopaminnya ini. Jadi dopaminnya dinormalkan tuh dengan cara membuat kegiatan-kegiatan, bisa melalui kita menulis dulu reward sendiri. Ya, journaling, to-do list. Ya. Jadi kalau kita menyelesaikan Things to do semuanya, kita, gitu ya ya, itu Dok, merupakan reward kita sendiri. Jadi kita hari ini melakukan apa aja. Nah, ternyata berhasil semua. Seperti olahraga teratur misalnya. Jadi kan nanti reward kita badan sehat, kemudian fit, tidak sakit-sakitan, itu termasuk reward kita. Kalau Kemudian untuk mungkin teman-teman yang dengan gangguan mental itu, Dok, Ya. bisa nggak, Dok, dengan yang kegiatan aktiviti yang seperti itu? jadi kita lihat dulu seberapa parahnya, Mbak. Jadi kalau misalnya dia parah sekali, ya dia harus diistirahatkan dulu untuk meminum obat. Oh gitu, Ya. berarti terapi pengobatan Pengobatan terlebih dulu. ya, Dok, ya, Nanti, dari dokter spesialis jiwa Betul, tentunya ya, Dok, ya. Jadi Oke. kalau dopaminnya tadi yang saya bilang sudah terkontrol, nah jadi istilahnya dia baru bisa berpikir. Berpikir. Nah, Oke. karena tadi fungsi dopamin itu untuk berpikir jernih, untuk kita istilahnya pemecahan masalah. Karena kalau dopamin terlalu tinggi ya nggak bisa. Oh, tetap Dia hanya nggak merasakan bisa, ya. senang aja, tapi untuk berpikirnya nggak bisa karena tadi ibarat banjir. Jadi kita ini dibanjirin. Nah, banjir itu kan ya kita nggak bisa aktivitas, Mbak. Waktu lagi banjir, misalnya Samarinda banjir nih, nah, kan nggak bisa aktivitas, Mbak. Oke, Iya, oke. kan nggak bisa aktivitas. Jadi seperti itu di otak pun sama. Nah, waktu kering juga, dopamin kering ya nggak bisa Nggak aktivitas bisa juga. aktivitas Jadi juga. ibarat ini panas sekali, nggak ada air sama sekali, ya nggak bisa aktivitas juga. Jadinya kan nanti dehidrasi. Kita lakukan pengobatan terlebih dahulu. Betul, itu baru menormalkan nanti dulu. aktivitas. Ada Ada kalanya nggak, Dok, Ya. terapi pengobatan dan terapi perilaku itu bisa berjalan Ya. seiringan dalam waktu yang sama gitu? Ya, jadi kalau nanti kita melihat bagaimana untuk gangguan jiwanya sendiri, nanti
kan bisa kita lihat kalau dari awal mungkin dari ASIS dan ASI. Nah, itu kita bisa menilai. Jadi bisa melalui menilai proses assessment tentunya betul, ya, Dok, ya. dan juga dari konsultasi ke spesialis jiwa. Nanti semisal nanti kita nilai dopaminnya sudah normal, istilahnya sudah normal, ibarat klien ini bisa mengikuti kegiatan Aktivitas yang ya, ada. karena kalau dia sudah normal, kalau dia terus digabung dengan orang gangguan jiwa, ini pasti mempengaruhi psikologinya juga seperti itu. Jadi dia merasa dirinya gila terus. Nah, itu juga gitu. pengaruh, ya itu sangat pengaruh. Jadi kalau dia sudah merasa dirinya gila dan itu tertanam terus, jadi dia nggak akan mau sembuh. Seperti itu. Jadi dia pun istilahnya merasa dirinya orang gila. Kayak gitu. Iya, jadi kita bisa ya, Dok, ya. iya, tetap gangguan psikologis punya biarpun itu proses. sudah dibilang dia sudah normal. Oh gitu. Itu emang gangguan psikologis. Jadi ibarat dia ada namanya posisofren. Posisofren. Jadi kalau dia tidak paham dengan keadaannya tadi, kemudian dia emang dari faktor pendidikan, kemudian dari lingkungan, mungkin lingkungannya juga yang istilahnya menstigma kamu gila, itu bakal ada terus. Nah, dan itu biasanya bisa disembuhkan tapi lebih sulit daripada orang yang istilahnya disembuhkan mungkin ada bantuan dari psikolog, kemudian dari lingkungan yang positif tadi, karena harus ada komunitas, Mbak. Jadi saling menguatkan. Harus bisa ya, Dok, ya, Ya, dengan terapi komunitas. bisa. Nanti otaknya sendiri yang bakal istilahnya mengikutin. Nah, seperti itu nanti akan berubah juga, dan itu emang perlu waktu, Mbak. Karena kalau ya karena sifat manusia itu kalau menurut yang saya baca dari jurnal itu baru bisa berubah itu mungkin 2-3 bulan. 2-3 bulan. Nah, makanya kalau program rehab sendiri kan minimal 3 bulan. Iya. Karena dari psikologi sendiri sifat manusia itu bisa istilahnya bisa membentuk hal yang positif, misalnya itu harus minimal 2-3 bulan, Mbak. Jadi kalau masih 1 bulan biasanya belum dapat. Iya, jadi istilahnya itu masih kayak ya masih kalau ini ya masih ikut-ikutan aja. Tapi kalau sudah 3 bulan dilakukan rutin, itu bakal dari dirinya sendiri. Nah, nanti itu bakal merubah kepribadiannya. Nah, tapi kepribadian sendiri yang saya baca itu baru bisa berubah hitungan tahun, Mbak. 3, 2, 1. Kemudian, Dok, Ya. bagaimana tentang kelanjutan dari teman-teman yang dengan gangguan mental ini Ya. Setelah rehabilitasi ini, Dok? Setelah rehab, baik. Jadi itu kita mempertahankan kegiatan-kegiatan yang positif selama di rehab. Jadi kita istilahnya agar hormon di otak itu juga stabil. Jadi seperti tadi kan dopamin, jadi kita membuat to-do list. Jadi tetap di manapun, biarpun kita pulang, membuat jurnal, membuat kegiatan harian maupun mingguan. Jadi kita apa yang harus dilakukan setelah bangun pagi sampai kita rencana pemulihan berarti ya, Dok, ya. Tetap harus ada. Kemudian tadi kan ada oksitosin. Jadi kalau oksitosin sendiri kan rasa kepercayaan. Jadi kita harus bersosialisasi lagi dengan lingkungan Berarti yang positif. Perlu dibantu Betul. untuk kembali ke masyarakat. Ya, jadi kalau kita yang muslim misalnya nggak pernah ke masjid, ya kita ikut acara-acara di masjid, kemudian juga istilahnya mendengarkan lagu tapi yang positif, jangan lagu-lagu yang galau, karena tadi itu termasuk untuk trigger. menstabilkan ya, Dok, ya. Jadi kalau kita mendengarkan lagu yang galau-galau, nah itu pasti ke trigger. Nah, jadi harus lagu-lagu yang semangat ataupun lagu-lagu yang mendamaikan diri kita. Ya lagu-lagu agama boleh, walaupun itu mendamaikan kita gitu ya. Lagu-lagu yang memotivasi Betul, kita. harus. Gitu ya, Jadi Dok. mengurangi lagu-lagu yang galau-galau. Kemudian ada serotonin tadi kan, serotonin itu bikin kita tenang. Jadi itu cepat kita stabilkan juga, caranya dengan harus berolahraga teratur, rutin, minimal kalau menurut WHO ya seminggu 2 kali itu sudah sehat lah. Dengan durasi 30 sampai 1 jam seperti itu. Jadi biar serotoninnya stabil, jadi harus ada olahraga kayak gitu, wajib. Kemudian ada endorfin itu kan tadi kalau orang pecandu kan pasti badannya gampang sakit-sakitan. Nah, jadi harus istilahnya kita kalau endorfin sendiri itu biasanya kita harus cari kesenangan yang positif. Nah, kalau yang mudah paling
dengan nonton komedi-komedi, kan sekarang banyak di YouTube. Oke. Nah, mungkin nonton-nonton movie ya. ya, itu juga meningkatkan endorfin kita, itu menghilangkan rasa nyeri. Jadi mungkin yang sering sakit kepala tuh, nah nontonlah komedi. Perlu Ya, refreshing. nonton Tetap Lapor berarti Pak, menjadwalkan ya. Tonic Show, gitu-gitu. Jadi itu Oke. bikin endorfin kita naik. Nah, jadi rasa pegel-pegel hilang semua. Atau kan nanti kalau punya anak, bermain sama anaknya gitu, ataupun ada hewan peliharaan. Nah, itu semuanya Mengembangkan hobi yang betul. positif. Nah, itu juga penting bisa banget jadi ya, Dok. bisnis. Mungkin dia bisa ternak ikan. Itu pun diajarkan semuanya di balai. Nah, Oke. jadi ada namanya vokasional. Itu semuanya diajarkan. Jadi dia harus mempertahankan kegiatan-kegiatan positif, pikiran Yang positif. serupa dengan yang ada Iya, di balai di tentunya balai ya, itu Dok, ya. diajarkan semua di balai, dan itu harus dipertahankan dari dirinya sendiri. Karena kalau sudah di luar balai, itu semuanya kembali lagi ke kliennya. Apakah triggernya sangat kuat? Nah, jadi kalau triggernya sangat kuat, tadi harus cari hal-hal yang positif gitu, Mbak Oke. April. Siap. Terima kasih banyak Ya. nih, Dok, untuk Baik. ilmu Ya. pada pagi hari ini tentang gangguan mental Mental. pada penyalahguna zat. Oke, jadi dari perbincangan tadi kita yang panjang sekali keterangan dari Dr. David, itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang gangguan mental itu tidak hanya sekedar mungkin terlihat tampak seperti orang gila, tapi gangguan mental juga ada berbagai bentuk seperti tadi mungkin disampaikan Dr. David, ada gangguan kepribadian, Betul. gangguan mood karena terlalu sering berubah perasaannya terlalu cepat gitu, ada kecemasannya juga gitu. Untuk pastinya tentu dokter dan dokter spesialis jiwa yang melakukan pemeriksaan sehingga bisa mendiagnosis apakah ini gangguan mental yang ringan, sedang, atau Ya, berat, berat, sehingga bagaimana penata laksanaan atau bagaimana cara kita menanganinya supaya lebih dini, lebih Iya, baik lebih ya, baik, Dok, betul. ya, tentunya untuk bisa kita memulihkan teman-teman yang gangguan mental dengan penyalahguna zat. Dan jangan lupa untuk bisa sesegera mungkin konsultasi. Kita juga membuka kesempatan bagi teman-teman semua, sobat bersinar dari narkotika, untuk melaporkan secara dini ada kejadian-kejadian atau mungkin tetangga, keluarga yang membutuhkan bantuan dari Balai Rehabilitasi Betul. BNN Tanah Merah Samarinda. Dan jangan lupa ketika nanti ada teman-teman mungkin yang sudah komplit program atau menyelesaikan program rehabilitasinya, jangan lupa untuk tetap selalu melakukan aktivitas serupa terjadwal dengan yang ada di Bareta, kemudian melakukan aktivitas refreshing, jangan lupa, karena pemulihan itu sangat-sangat menjenuhkan intinya ya, Dok. Banyak sekali tantangan trigger. Kemudian craving gitu ya, Dok, ya. Jadi kita tetap butuh jendela untuk pemulihan berupa refreshing. Tadi dokter sudah sampaikan beberapa hal sudah kita contohkan di sini, seperti hobi-hobi yang positif, ada peternakan, perikanan, kemudian berkebun gitu. Itu bisa menjadi sarana refreshing untuk sobat-sobat Bareta yang ada di mana saja yang sedang melakukan pemulihan. Dan boleh ditutup dengan pesan-pesan, Dok, mungkin dari Dr. David untuk sobat Bareta. Ya, untuk teman-teman yang belum menggunakan, jangan menggunakan sama sekali, karena narkoba itu kalau sudah sekali menggunakan bakal merusak otak kita. Jadi tetap melakukan hal-hal yang positif, jangan melenceng istilahnya untuk masa depan masyarakat Indonesia juga, seperti itu. Kemudian mungkin nanti misalnya perlu konsultasi ataupun mencari informasi rehab, semuanya terbuka di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, dan semuanya gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Ini tuh, Mbak. Baik, menarik sekali ya, Dok. Terima kasih sekali untuk penyampaian hari ini, sharing ilmunya dan pesan-pesannya. Baik, Dr. David, terima Mbak kasih April, sekali terima kasih. Sama-sama, untuk Mbak paparan ilmu, sharing ilmu pada kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi di Bincang Seru Bareta
di lain waktu tentunya. Saya Aprilia Kusmanisi dan Dr. David undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemulihan, War on Drug.